Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas kitab Masail Jahiliyah, dan pada pertemuan bulan yang lalu kita telah mengambil al-mas'alatu tsalitsatu asyarah, yakni masalah yang ke-13, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menerangkan bahwasannya termasuk dari perilaku-perilaku jahiliyah, yaitu mereka senantiasa al-ghulu fil ulama wassalihin. Mereka senantiasa gulu terhadap ulama-ulama, begitu juga gulu terhadap orang-orang saleh. Nah, ini merupakan karakteristik daripada orang-orang jahiliyah, yakni mereka senantiasa bersikap gulu baik di dalam agama mereka ataupun mereka memiliki sikap gulu terhadap guru-guru mereka, ini para ulama, begitu juga gulu terhadap orang-orang saleh. Maka dari itu Islam datang mengajarkan kepada manusia untuk agar mereka tidak gulu di dalam agama. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan iyyakum wal ghulu, melarang kita untuk berhati-hati terhadap perkara al-ghulu, yakni berlebih-lebihan fid din, di dalam agama. Fa inna ma ahlaka, karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan man kana qablakum ahlaka, yakni yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa, karena sebab al-ghulu fid din, karena sebab gulunya mereka di dalam agama mereka. Yakni apa? Mereka senantiasa menjadikan syariat baru di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya kepada mereka. Mereka menjadikan ibadah-ibadah baru yang dimana tidak dicontohkan oleh rasul-rasul mereka, yang dimana justru malah itu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh rasul mereka. Begitu juga mereka gulu terhadap ulama-ulama mereka, sehingga mereka menisbahkan ulama-ulama tersebut atau orang-orang saleh tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh para ulama tersebut dan orang-orang saleh tersebut, di mana itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala baik di dalam rububiyah ataupun di dalam ilahiyah. Dan ini merupakan bentuk kebinasaan daripada orang-orang jahiliyah, yaitu ketika mereka gulu terhadap ulama mereka, gulu terhadap orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka dengan prasangka mereka yang meyakini bahwasannya orang-orang saleh tersebut dan para ulama tersebut memiliki sesuatu yang lebih dari keumuman manusia, sehingga pada akhirnya mereka pun mengibadahi para ulama tersebut, begitu juga mengibadahi orang-orang saleh tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala bahkan melarang kita untuk mengibadahi atau menjadikan ilah selain dirinya,
terhadap rasul yang terdekat, begitu juga malaikat yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala melarang kita wala ya'murakum, dan mereka tidaklah diperintahkan an tattakhidhu al malaika wan nabiyina, dan mereka tidaklah diperintahkan untuk menjadikan al malaikah, ini malaikat dan juga nabi-nabi, arbaban, sebagai rab-rab selain Allah, yang dimana mereka samakan ya kedudukannya atau mereka agungkan sehingga mereka menyamakan atau mereka memberikan satu atau dua daripada sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah ataupun di dalam uluhiyah. Ya, maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita agar tidak bersikap gulu baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga malaikat, begitu juga kepada para ulama-ulama kita, begitu juga kepada orang-orang saleh. Tidak bersikap gulu bukan berarti kita tidak mencintai. Tidak bersikap gulu bukan berarti kita tidak menghormati. Tidak bersikap gulu bukan berarti kita mencela atau merendahkan mereka. Akan tetapi tentunya kita meletakkan hak mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara kita senantiasa mengikuti ajarannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan kita senantiasa menjaga sunnahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kecintaan yang salah yang dibangun di atas keguluan, yaitu ketika apa? Ketika seseorang ya dia menisbahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu justru malah merupakan sifat khusus bagi rububiyatillah ataupun dalam uluhiyatillah. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk kita senantiasa menjaga agama kita dan jangan kita membangunnya dengan keguluan, yakni sikap yang berlebih-lebihan, di mana keguluan ini akan senantiasa membinasakan seseorang dan akan senantiasa menyeret seseorang ke dalam perilaku bid'ah, begitu juga dalam perilaku kesyirikan wa iyadzubillah. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada al-mas'alatu rabi'ah asyarah, ini pada permasalahan yang ke-14. Qala al-muallif, berkata al-muallif, al-mas'alatu rabi'atu asyarah, permasalahan yang ke-14, ini min masailil jahiliyah, dari perilaku-perilaku jahiliyah. Qala inna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyu wal itsbat. Fayattabi'una al-hawa wa dhann wa yu'riduna amma ja'at bihi rasul. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasannya termasuk dari perilaku jahiliyah yang ke-14, ya, inna, sesungguhnya kullama taqaddama, ya segala hal yang telah disebutkan pada perilaku-perilaku sebelumnya, ini mabniyun, semuanya itu dibangun ala qa'idatin, dibangun di atas satu kaidah. Wahia, yaitu adalah an-nafyu wal itsbat. Ya, ini apa kaidah itu adalah apa? An-nafyu, yakni penafian, wal itsbat, dan juga penetapan. Fayattabi'una al-hawa wa dhanna, maka kemudian mereka mengikuti al-hawa, yakni hawa nafsu, syahwat mereka, wa dhann, dan mereka mengikuti prasangka. Wa yu'riduna amma ja'at bihi rasul, dan mereka menolak, mengingkari, menentang amma, terhadap apa-apa yang ja'at bihi rasul, yang datang dengannya rasul. Ya, ini siapa? Alkitab, syariat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada setiap rasul. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kullu ma taqaddama minal masail allati dzakaraha Syekh an ahli al-jahiliyah innama hiya mabniyatun 'anil nafi wal itsbat. Yakni setiap apa-apa ma taqaddama yang telah disebutkan oleh Syekh ya dari masail jahiliyah, ya, allati dzakaraha Syekh an ahli al-jahiliyah, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan yang merupakan karakteristik dari orang-orang jahiliyah, innama hiya mabniyatun
ala nafyi wal itsbat. Ya, itu merupakan perkara-perkara yang dibangun di atas penafian dan juga itsbat. Fahum yuthbituna ma nafahu Allah wa yanfa'una wa yanfuna ma athbatahu Allah. Ya, maka mereka orang-orang jahiliyah yuthbituna ma nafahu Allah. Mereka menetapkan, mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanfuna, dan mereka menafikan ma athbatahu Allah. Ini mereka menafikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini perilaku jahiliyah. Ini apa? Ketika Allah melarang sesuatu, mereka malah justru apa? Mereka malah justru menyelisihinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum kepada mereka, mereka malah mengingkarinya atau menyelisihinya. Wa iyadzubillah. Walidzalika waqa'u fi dhalal, maka yang demikian ini menyebabkan mereka berada di dalam kesesatan. Fallahu jalla wa ala nafa asyirk wa athbata tauhidah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan atau ya Allah melarang kesyirikan, wa athbata tauhidah, dan Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan tauhid. Ini salah satu contohnya di dalam perkara usuluddin, di dalam perkara yang paling dasar di dalam agama. Ini Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan tauhid ya dan melarang yang namanya kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wa amara tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk kita senantiasa bertauhid kepada dirinya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabb kamu telah ya menetapkan untuk dirimu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada dirinya semata, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahum akisu, akan tetapi orang-orang jahiliyah dahulu mereka akisu, mereka senantiasa menyelisihinya. Ini apa? Menolak. Ini berarti maknanya apa? Mereka menafikan tauhid dan mereka justru malah menetapkan kesyirikan. Fa athbatu asyirk, maka mereka menetapkan kesyirikan, wa nafu at-tauhid, dan mereka menafikan tauhid, wa akisu makna la ilaha illallah tamaman, dan mereka juga apa? Dan mereka juga menentang makna dari kalimat la ilaha illallah, yang dimana maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tamaman, secara sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ini orang-orang yang mereka justru malah beriman kepada sesuatu yang batil dan mereka kafaru billahi, dan mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Tayyib, barakallahu fikum. Maka dari itu ini merupakan sifat jahiliyah. Itu apa? Mereka senantiasa menyelisih apa yang datang kepada mereka. Ya, ketika Allah menetapkan suatu hukum, ya mereka menyelisihinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka terhadap sesuatu, bahkan justru malah mereka apa? Mereka melakukannya. Jadi mereka selalu menyelisihi syariat. Ya, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka dari itu tidaklah mereka yang melakukan hal itu karena sebab apa? Yattabi'unal hawa wa dhann. Mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu dan juga mengikuti apa? Prasangka. Karena tidaklah terjadinya suatu kesyirikan melainkan kesyirikan itu dibangun di atas prasangka, dibangun di atas hawa nafsu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya menyesatkan orang-orang. Ya, sehingga akhirnya menyebabkan seseorang mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'iyadzubillah, ini juga terjadi ya di tengah-tengah kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan musik, ya, maka ada orang-orang yang dia apa? Menghalalkan musik, ya, menyelisih apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memudaratkan diri kita sendiri, sebagaimana di dalam sabdanya la dharara wa la dirar, ya, dan termasuk di dalamnya adalah apa? Yashrabu dukhan, yakni seseorang dia menghisap rokok, ya.
Ketika seseorang dia menghisap rokok, maka ini akan memudaratkan dirinya. Dan ini sudah jelas-jelas sekali. Ya, bahkan tertulis ya di dalam bungkusnya rokok itu akan membunuhmu. Berarti apa? Bahwasannya rokok ini pasti akan memberikan kemudaratan. Dan mudaratnya itu bukan hanya pada dirinya sendiri. Ya, tetapi apa? Tetapi juga memudaratkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak ya menikmati rokok tersebut mendapatkan kemudaratan yang lebih besar daripada orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengkonsumsi rokok tersebut. Maka ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dirar. Tetapi wa'iyadu billah, ada orang-orang ya minal ulama su yang mereka malah justru apa? Mereka malah justru ya mendakwahkan tentang tidak haramnya rokok. Membolehkan seseorang untuk merokok padahal itu sudah jelas-jelas memudaratkan dirinya dan juga memudaratkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga apa? Yang namanya kesyirikan. Ya di zaman ini orang-orang kita lihat banyak di mana mereka notabene adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membuat satu hal yang baru di dalam agama, melarang mereka untuk membuat syariat atau menambah syariat di dalam agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faharat. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mereka malah justru membuat hal baru di dalam agama. Di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa iyyakum bil muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam syariat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah kebidahan dan setiap kebidahan berada di dalam kesesatan. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Ya, kemudian muncul orang-orang yang mendakwahkan mengatakan bahwasannya bid'ah itu bukan sesuatu yang berada di dalam neraka. Ada orang-orang yang mendakwahkan bahwasannya sesuatu yang baru di dalam agama tidak disebut sebagai suatu kebidahan. Ini apa? Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, melarang sesuatu, mereka malah justru menyelisihinya. Mereka malah justru membelanya. Begitu juga di zaman ini. Kita lihat dari kebodohan orang-orang yang tidak memahami usuluddin, tidak memahami tentang perkara-perkara pokok di dalam agama, tidak memahami tentang usulul iman, perkara-perkara pokok di dalam keimanan, bahkan ada dari mereka yang membela yang namanya kesyirikan. Ya, bahkan ada dari mereka yang mengatakan dirinya sebagai apa? Pengacara kesyirikan atau pengacara dukun. Ya, padahal sudah jelas. Ya, perdukunan di dalam Islam ini merupakan apa? Suatu hal yang diharamkan dan termasuk dari bagian kesyirikan. Tetapi di zaman ini, ya, banyak orang-orang yang notabene mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan mereka menyelisihi suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka yang tertinggi, yang merupakan hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan justru mereka menjadi pembela-pembela kesyirikan. Sehingga ketika ada seseorang yang menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang bahayanya kesyirikan, menerangkan tentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yaitu untuk beribadah kepada dirinya semata, mereka akan dikatakan sebagai orang-orang yang ekstrim. Mereka akan dikatakan sebagai orang-orang yang memecah belah. Mereka akan dikatakan sebagai orang-orang yang tidak bertoleransi, atau mereka adalah orang-orang yang dikatakan tidak menghargai atau menghormati kearifan lokal, wa'iyadu billah. Sehingga mereka malah justru menjadi pembela-pembela apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hawa nafsu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana juga disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang itu akan membinasakan seseorang. Yaitu apa? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', sifat kikir, bakhil yang sangat. Kemudian hawa nafsu yang mutba', yang diikuti. Begitu juga i'jabul mar'i binafsi, yakni seseorang ya dia menganggap dirinya atau mengagumi dirinya sendiri. Ya, maka ini merupakan
Tiga hal yang akan membinasakan seseorang. Itu apa? Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Ini salah satunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi kita Yusuf alaihi salam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Ya, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Ya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Ini maknanya apa? Bahwasanya seseorang tidaklah mengikuti hawa nafsunya, ya baik itu di dalam amalan-amalan dunia ataupun di dalam perkara-perkara akhirat, ya min babil ula, pastilah itu akan menyebabkan kerugian bagi dirinya. Pastilah itu akan menyeretnya ke dalam kesesatan-kesesatan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan ini kepada kita. Yaitu apa? Agar kita tidak mengikuti hawa nafsu di dalam agama. Agar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita di dalam syariat, di dalam hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, "Waman adhallu mimman ittaba'a." Ya, dan siapakah orang yang paling sesat? Ya, mimman ittaba'a hawahu. Selain orang-orang yang mengikuti, jadi apa? Hawa nafsunya bi ghairi hudan. Ya, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ay bi ghairi hudan minallahi, innallaha la yahdil qauma zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang atau satu kaum yang mereka melakukan kezaliman. Seseorang yang dia mengikuti hawa nafsunya tanpa dibangun di atas dalil, tanpa dibangun di atas petunjuk minallah dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka tentunya mereka akan menjadi orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang akan terjatuh ke dalam kesesatan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang yang apa? Yang zalimun. Itu apa? Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena di dalam ibadah, di dalam syariat, ya di dalam hukum, maka haruslah kita senantiasa membangunnya di atas ilmu, di atas Alkitab wa sunnah. Tidak boleh seseorang dia membangun agamanya dibangun di atas hawa nafsunya. Dia menyukai sesuatu di mana itu tidak diajarkan, itu tidak dicontohkan, itu tidak disyariatkan, ya bahkan itu dilarang, kemudian dia tetap menginginkan hal tersebut, bahkan wa'iyadu billah, dia menganalogikan atau dia mencocok logikan ya dengan dalil-dalil yang ada, mengkiaskan dengan kiasul batil, dengan kias yang batil terhadap dalil-dalil minal Quran wa sunnah, yang dimana itu tidak menerangkan tentang penghalalan atas apa yang mereka lakukan itu. Tetapi inilah orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang mengikuti perilaku-perilaku jahiliyah. Ketika mereka membangun suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ketika mereka melakukan suatu hukum yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, mereka akan senantiasa membuat kedustaan-kedustaan. Mereka akan menyembunyikan al-haq. Mereka akan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dan ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil?" Kenapa engkau mencampur adukkan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan engkau menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan engkau dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengetahui. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil dan untuk menyembunyikan ilmu. Maknanya menyembunyikan ilmu apa? Dia mengetahui perkara yang benar, tetapi karena dia khawatir dia akan ditinggalkan oleh manusia, dia khawatir akan mendapatkan mudarat, kemudian dia apa? Dia berkata sesuatu yang sebaliknya. Ini apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala melarang kita wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan engkau menyembunyikan al-haq sedangkan engkau mengetahuinya. Nah, salah satu contoh yaitu apa? Ketika seseorang ya dia merayakan ketika seseorang ya ini apa? Dia merayakan ya Maulid Nabi, di mana ya seseorang di dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan, bahkan para sahabatnya, bagi juga para tabi'in dan tabi'in
ya tidak pernah mencontohkan dan tidak pernah melakukan perayaan terhadap hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan merayakan hari kelahiran Nabi, ini merupakan apa? Ini merupakan amalan-amalan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya, kemudian ada orang-orang yang dia ingin merayakan ya dengan alasan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para salaf dahulu. Ya, kemudian dia menganggapnya sebagai suatu ibadah yang memiliki keagungan dan keutamaan, padahal itu tidak dibangun di atas dalil. Ya, kemudian apa? Kemudian ya mereka mengatakan ini bahwasannya adalah suatu ibadah yang memiliki keutamaan. Ya, maka apa? Maka mereka telah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, bahkan ketika seseorang, contoh yang lainnya, yaitu ketika ya memperingati hari kematian, ya seseorang yang 40 hari kematian atau 100 hari kematian, ya di mana mereka di sana ya biasanya berkumpul, ya kemudian orang keluarga yang ditinggal mati oleh orang yang memperingati kematian keluarganya tersebut, keluarganya ya menyiapkan makanannya, mengadakan seperti jamuan-jamuan, ya di mana ini tidak disyariatkan di dalam Islam. Bahkan tidak ada dari salah satu dari imam madhab 4, baik itu Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, ya ataupun Imam Ahmad dan Imam Hanafi, yang mengatakan perkara ini disyariatkan. Ya, kemudian ada seseorang yang dia mengatakan bahwasannya ini merupakan perkara yang memiliki keutamaan. Ya, bahkan ketika dia mengetahui ini tidak pernah disyariatkan dan tidak ada salah seorang ulama pun yang mengatakan diperbolehkannya, kemudian dia katakan, oh ini diperbolehkan karena kalau kita nggak mengatakan diperbolehkan kita akan dimusuhi, ya kita akan diusir, ya kita tidak akan diikuti. Ya, berarti dia apa? Taktumunal haq. Dia telah menyembunyikan al-haq. Ya. Dan ini merupakan sifat jahiliyah. Dan ini merupakan sifat jahiliyah. Mereka terbiasa dengan membuat suatu kedustaan di dalam syariat, yang menisbahkannya ini dari Allah atau ini dari Rasulnya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang-orang yang tidak akan beruntung. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba." Ya, siapakah orang yang paling zalim yang selain orang-orang yang senantiasa membuat kedustaan Allah, ini atas nama Allah Subhanahu wa taala, au kadzaba bi ayatihi, atau orang-orang yang dia mendustakan ayat-ayat Allah, ya annahu la yuflihu zalimun, bahwasanya orang-orang tersebut ya mereka tidak akan apa? Mereka tidak akan beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai adz-dzalimun. Ini orang-orang yang melakukan kezaliman. Kenapa? Mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu apa? Mereka mengatakan, oh ini diperintahkan oleh Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya. Mereka mengatakan, oh ini ibadah yang memiliki keutamaan, padahal itu tidak ada keutamaannya dan tidak pernah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka disebut sebagai orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika seseorang dia mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba." Ya, janganlah kalian mengatakan sesuatu dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ya, untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hadza halal wa hadza haram, dengan mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang jahiliyah. Yaitu apa? Mereka senantiasa mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan mereka tidak membangunnya kecuali dibangun di atas hawa nafsu dan juga di atas prasangka. Dan kebanyakan dari mereka yu'riduna amma ja'at bihi rasul. Dan kebanyakan dari mereka malah justru menentang apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak memakai celana di bawah mata kaki. Yani tidak memakai celana yang kainnya itu menjulur sampai di bawah mata kaki. Kemudian ada orang-orang yang justru malah menghina orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki. Bahkan ada orang-orang yang wa'iyadzubillah, mereka memutarbalikkan dalilnya. Ya, sehingga yang mereka inginkan adalah
penghalalan atas apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka halalkan. Mereka putar balikkan pemahaman hadisnya. Ya, mereka sesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka. Karena yang mereka inginkan adalah apa? Yang mereka inginkan adalah menetapkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini terjadi di zaman kita, wa'iyadzubillah. Dan ini termasuk dari perilaku jahiliyah. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah, untuk kita senantiasa memahami kaidah ini. Jika datang pengharaman di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita untuk senantiasa menghadirkan sifat wara'. Itu apa? Sifat wara' ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu adalah at-tarku, meninggalkan ma takhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Jadi ketika datang suatu hukum atau suatu larangan, kemudian di dalamnya terdapat syubhat, di dalamnya terdapat syubhat indal ulama, terdapat apa? Terdapat perkara yang dikhilafkan, ini yang diselisih oleh para ulama sehingga menjadi perkara yang syubhat. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang mengatakan makruh. Ya, maka seharusnya kita menghadirkan sifat wara'. Itu apa? Sifat takwa. Ini kita meninggalkannya. Bukan justru malah kita menjadikan itu sebagai dalil penghalalan. Ya, hati-hati. Di dalam perkara yang diharamkan, maka hendaknya kita untuk senantiasa menghadirkan sifat apa? Sifat wara'. Yaitu apa? Kita meninggalkan asyubuhat wal muharramat. Perkara yang masih syubhat atau perkara yang diharamkan. Maka hendaknya kita menghadirkan sifat takwa. Yaitu apa? Yaitu kita senantiasa meninggalkannya dalam rangka apa? Menjaga diri kita, karena khawatir itu akan memberikan mudarat kepada kita nanti di akhirat. Ini seharusnya yang ada. Bukan justru kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, dia cari ya perkataan ulama yang tidak mengharamkannya. Ya, kemudian dia jadikan itu istinbat hukum, bahwasannya boleh kita melakukan ini karena sebab ada ulama yang tidak mengharamkannya, atau ada ulama yang berpendapat ini hanya makruh hukumnya. Ya, di dalam larangan hendaknya seseorang dia menghadirkan ya sifat wara', kehati-hatian, sehingga dia meninggalkannya karena dia khawatir itu akan memudaratkan dirinya ya untuk kehidupannya nanti di akhirat. Maka inilah yang seharusnya ada pada diri kita. Ya, ketika datang khilaf, maka lihat jika itu merupakan larangan, maka hendaknya kita meninggalkannya. Ya, meskipun itu ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah tidak apa? Tidak sampai pada haram. Ya, ini hanya ya karahiyah, dibenci. Maka hendaknya kita meninggalkannya. Dan inilah yang terbaik bagi kita ketika kita melihat ada permasalahan khilafiyah. Jangan sampai kita beragama dibangun di atas hawa nafsu, dan jangan sampai kita beragama dibangun di atas prasangka. Karena seseorang tidaklah dikatakan sebagai orang yang memiliki kesempurnaan iman sampai dia senantiasa menjadikan hawa nafsunya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil kitabi wa sunnah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian ya sampai hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya, yaitu apa? Alkitab wa sunnah. Maka dari itu di dalam agama, di dalam ibadah, di dalam amalan-amalan yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita membangunnya di atas ilmu, kita membangunnya di atas dalil, kita membangunnya di atas Alkitab wa sunnah. Jangan sampai kita membangunnya di atas hawa nafsu kita, ataupun kita membangunnya di atas prasangka-prasangka kita, sehingga justru malah kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan kita malah justru menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, wa'iyadzubillah. Ini masalah atau perilaku jahiliyah yang ke-14. Adapun perilaku jahiliyah yang berikutnya, qala al-muallif, berkata al-muallif, al-mas'alatul khamisatu asyarah. Ini perkara jahiliyah yang ke-15. I'tidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi kaqaulihi wa qalu qulubuna gulf. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Dan juga disebutkan oleh Syekh di dalam surat Hud ayat yang ke-91, ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimman taqul.
Fa'akdzabahumullahu wa bayana anna dzalika bisababi at-tab'ah ala qulubihim wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Masyaallah. Disebutkan di dalam Masail Jahiliyah yang ke-15, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan bahwasanya termasuk dari perilaku jahiliyah i'tidzaruhum an ittiba'i ma atahumullah bi'adamil faham, yaitu alasan mereka orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau mengikuti apa-apa yang datang, ya, ma atahumullahu, yakni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bi'adamil faham, dengan alasan bahwasannya mereka tidak bisa memahami. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-88, wa qalu qulubuna ghulf. Ini perkataan ya orang-orang jahiliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, untuk masuk ke dalam agama yang selamat ini, yang untuk mengikuti apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, yakni hati kami terdapat penutup. Maknanya apa? Kami tidak bisa mengikutinya, tidak bisa memahaminya. Atau begitu juga yang dilakukan oleh atau begitu juga yang dilakukan oleh kaumnya Hud, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 91. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Syuaib, wahai Syuaib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Syuaib, mereka kaumnya, ya. Syuaib mengatakan, ya Syuaib, ma nafaqahu katsiran mimman taqul. Ini kami tidak bisa memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Fa'akdzabahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala mendustai mereka. Wa bayana anna dzalika bisababit tab', dan menjelaskan bahwasannya hal itu bukan karena sebab mereka tidak bisa memahami perkataan yang disampaikan oleh Syuaib. Ya, begitu juga perkataan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melainkan mereka tidak bisa mengikutinya karena sebab ada penutup ala qulubihim, ya, pada hati mereka. Wa anna tab'a, ya, bahwasannya penutup itu bisa babi kufrin, disebabkan karena sebab kekufuran mereka. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan i'tadharu an qubulil haqq bi annahum la yafhamunahu. Mereka orang-orang jahiliyah beralasan, ya, untuk tidak menerima al-haq karena sebab mereka tidak bisa memahami. Kama dzakarallahu Subhanahu wa taala 'anil yahud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang orang-orang Yahudi, lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka lil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam, qalu, mereka mengatakan qulubuna gulf, hati-hati kami tertutup, bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka karena sebab kekufuran mereka, dan sedikit sekali dari mereka yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Disebutkan oleh Syekh bahwasannya gulf di dalam ayat ini yakni alaiha gilafun, yaitu ada penghalang ataupun, ya, penutup. Ya, gilaf itu kalau bahasa Arabnya itu diartikan sebagai apa? Sampul, ya, atau ini pelindung handphone, ini juga disebut sebagai apa? Gilaf, ya. Alaiha gilaf, ini maknanya apa? Penutup. La yasilu ilaiha kalamu rusul, enggak sampai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wala tatma inna qulubuhum, ya, ila kalamihi, dan bahwasannya, ya, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat hati mereka menjadi tenang. Ya, fattakhudhu hadza hujjatan fi takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadikan alasan ini sebagai hujah mereka untuk mendustakan apa yang dibawa dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadza huwa ma'nal masyhur lil ayah, dan ini merupakan makna yang masyhur di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Wal ma'na tsani, dan adapun makna yang kedua, ya, wa qalu qulubuna gulf, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-88, yakni annaha mamlu'atun minal 'ilm, yakni makna daripada gulf di sini yang kedua maknanya, yaitu bahwasannya apa? Bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang telah memiliki ilmu yang sangat banyak. Falasna bihujjati ila kalami ahad, dan kami enggak membutuhkan, ya, dari perkataan seorang pun.
falaisu biza'amihim bihajati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyangka, mereka meyakini bahwasanya mereka enggak butuh terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah. Ya, ini apa? Ketika mereka menolak kebenaran, ya, mereka akan apa? Mereka akan beralasan bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang menyampaikan kebenaran itu, ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal atau perkataan-perkataan yang tidak bisa dipahami, dan inti daripada ini semua adalah apa? Sifat sombong. Yaitu mereka ingin menolak kebenaran dengan cara apa? Mereka merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ai sombong itu adalah seseorang dia menolak kebenaran dan mencela orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Dan salah satu celaan-celaan mereka orang-orang jahiliyah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya begitu juga terhadap rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka mengatakan bahwasannya apa yang disampaikan itu tidak bisa kami pahami. Berarti maknanya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasul itu ya merupakan apa? Merupakan perkataan-perkataan yang tidak bisa untuk dipahami oleh siapapun. Ini perkataan-perkataan yang bodoh. Ini yang dimaksudkan oleh mereka orang-orang jahiliyah. Maka dari itu ya merupakan sifat orang-orang jahiliyah dan kaidah mereka senantiasa mengingkari yu'riduna, ay menolak apa yang dibawa dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dibawa oleh para rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka dengan berbagai alasan, dan termasuk salah satunya yang terbesar yaitu adalah mereka senantiasa merendahkan ya orang yang menyampaikan al-haq tersebut, ya baik itu di dalam perkataannya ya ataupun apa terhadap orangnya tersebut. Ya sebagaimana apa? Sebagaimana juga disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36, ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innahum idza qila lahum la ilaha illallah, ya sesungguhnya mereka, ini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikun Quraisy, ketika dikatakan kepada mereka ya la ilaha illallah, ai bersatulah di kalimat la ilaha illallah atau kembali kepada kalimat tauhid atau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka yastakbirun, mereka sombong, mereka enggan, mereka tidak mau mengikutinya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalu, dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami ini untuk seorang penyair yang gila. Yang mereka maksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya ketika mereka menolak al-haq, ketika mereka menolak apa yang dibawa dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pastilah akan mengikuti dengan kesombongan. Mereka akan merendahkan orang yang membawa al-haq tersebut, mereka akan mencela orang-orang yang membawa al-haq tersebut. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah untuk kita memahami perkara ini agar jangan sampai sifat-sifat jahiliyah ini ada pada diri kita. Yaitu apa? Kita mengikuti hawa nafsu, kita membangun agama kita di atas hawa nafsu, kita membangun agama kita di atas prasangka, dan juga apa? Kita menolak kebenaran dengan mencela orang yang membawa kebenaran tersebut. Karena ini merupakan perilaku jahiliyah, dan inilah yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan, dan inilah yang menyebabkan mereka terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Kesombongan mereka dan juga kekufuran mereka. Dan sombong ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah. Yaitu apa? Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam, ya iblis tidak mau dalam keadaan apa? Dia sombong. Ya sebagaimana disebutkan di dalam surat ya Al-Baqarah ya ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud. Ya illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Ya aba wastakbara, dia enggak mau sujud, wastakbara. Dan dia apa? Dan dia sombong. Ya maka dari itu sombong ini merupakan sifat dasar daripada iblis, sifat dasar daripada syaitan. Maka hendaknya seseorang ya ketika datang kepada dirinya orang yang menyebutkan Alkitab wa Sunnah, mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah di atas pemahaman yang benar, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang thiqah di atas Alkitab wa Sunnah, maka hendaknya dia tidak menghadirkan sifat sombong pada dirinya.
Sehingga orang-orang yang seperti ini biasanya dia akan mencela orang-orang yang membawa kebenaran, dan wa'iyadzubillah dia akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan keji yang dimana itu tidak bisa dibuktikan, ya, dengan apa? Dengan kebenaran. Wa'iyadzubillah. Tayyib, barakallahu fikum. Masih ada waktunya? Habis ya? Oh sudah. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang telah membatasi kita. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.